Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Rafiq Afton selaku Kepala SMP Muhammadiyah Limakayan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan staf TU. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini adalah hari yang sangat spesial, hari Jumat, hari spesial bagi seluruh umat muslim di dunia dan untuk kita semua. Pada hari ini kami, yang pertama saya, Cherry Puspitasari, kemudian yang kedua ada Ibu Mutia Mafaza, dan yang ketiga ada Bapak Bagus Sudarto. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati yang hari ini akan memberikan pemahaman beserta penerapan pengalaman yang telah kami peroleh selama pendidikan guru penggerak ini dengan memberikan diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata modul 1.4. Nah, Bapak Ibu masih semangat semua? Semangat? Santai saja Bapak Ibu, di sini kami bukan bermaksud untuk menggurui atau untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, tidak, tapi kita di sini belajar bersama. Nah, apa yang kami peroleh selama beberapa bulan yang lalu itu nanti akan disampaikan di sini di forum ini kepada Bapak Ibu supaya semuanya Bapak Ibu guru semua juga mengetahui budaya positif di sekolah seperti itu. Nah, yang pertama ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rafiq Afton. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ibu calon guru penggerak, semoga perjalanannya nanti sukses lancar. Amin. Puji syukur dan sampai kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya pada hari kita sehat walafiat. Dari judulnya tadi, diseminasi aksi nyata budaya positif. Diseminasi apa Pak Soleh? Buning bahasa Indonesia ya? Diseminasi itu apa Bu? Proses penyebaran inovasinya para guru-guru penggerak ini kepada panjenengan semuanya yang direncanakan. Itu diseminasi. Saya bangga di SMP Muhammadiyah ini sudah ada 1 guru penggerak dan ada 3 calon guru penggerak. Ya, dengan semangatnya, perjuangannya melalui tahapan-tahapan. Mungkin ada yang juga tidak bisa tidur dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sisi lain masih punya tugas sebagai guru, sisi lain masih punya tugas
jadi calon guru penggerak, mulai dari praktek, kemudian kegiatan-kegiatan pendampingan dan lain sebagainya, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mudah-mudahan bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya, tidak meninggalkan tugasnya, dan sukses juga tujuannya menjadi guru penggerak. Tujuan guru penggerak itu apa? Itu adalah program pemerintah. Ya, jadi program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini tujuan diadakannya guru penggerak. Jadi ini program pemerintah, bukan sekolah dan langsung ditekel oleh pemerintah. Kemudian harapan kami sebagai kepala sekolah, ya, dengan adanya guru penggerak ini adalah merupakan agen perubahan. Ya, jadi setiap ada guru penggerak maka guru-gurunya itu harus berubah. Ya, dari sing ngantukan menjadi tidak ngantukan, ya, dari yang muridnya tidak juara menjadi juara, ya, dari yang pulangnya, ya, BCI menjadi pulangnya pasti ada di tulang. Berarti itu ada agen perubahan yang positif. Dari yang tidak pernah juara menjadi sekolah yang mendapatkan juara. Itu harapan dari kepala sekolah dengan adanya guru penggerak. Di samping itu, ya, guru penggerak itu nanti diharapkan bisa memberikan kontribusi inovasi, ya, terutama adalah aksi nyatanya di sekolah ini. Ya, jadi aksi nyata yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru, mudah-mudahan nanti ada 2 tolak ukur. Pertama, peningkatan rapot mutunya, ya Pak Arif, ya. Jadi setelah ada guru penggerak 4, rapot mutunya kenapa merah-merah, berarti tidak ada perubahan yang signifikan. Ya, kalau kemudian dari hijau, kalau itu dari biru. Yang kedua, dari yang tidak juara menjadi juara. Siapa tahu dengan adanya guru penggerak nanti, ya, lomba pidato juara, lomba adan juara, lomba matematika juara. Dan yang tidak kalah penting, dengan adanya guru penggerak nanti harapan kami muridnya juga bertambah. Jangan sampai ada guru penggerak tapi muridnya malah semakin habis. Itu yang menjadi tantangan berat, ya, karena hampir semuanya, ya, kepala sekolah guru penggerak itu ditantang dengan 2 hal itu. 1, prestasi, 2, siswa. Jadi kepala sekolah kompetentek mengundurkan diri. Ya, karena apa? Itu memang tugas dan tanggung jawab yang secara berkesinambungan. Jadi harapan kami semuanya mudah-mudahan bisa dilaksanakan di sini. Ya, ada 1 yang sudah menjadi guru penggerak, ya, kemudian ada calon guru penggerak yang 2 wanita, 1 laki-laki. Pak bagus, yang betul-betul bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Andes Muhammad Rafiq Afton. Terima kasih atas arahannya, tuntunannya, dan apresiasinya. Semoga di perjalanan pendidikan guru penggerak ini nanti berjalan dengan lancar, dan harapan Bapak Kepala Sekolah agar sekolah ini menjadi semakin maju juga akan terwujud. Amin. Bagaimana? Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Kalau saya bilang, saya mengatakan SMP Muhammadiyah 5 Kaya pasti bisa, gitu. Bapak Ibu guru hebat, gitu ya. Ya. SMP Muhammadiyah 5 Kaya Pasti bisa. Bapak Ibu guru Hebat. tepuk tangannya mana Bapak Ibu semua? Nah, gitu. Pak Aris, semangat ya. Semangat. Di belakang. Semangat. Nah, ada kamera. Pak Buret. Baik. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan
Jadi bisa dilihat di tayangan di depan, di depan ya Bapak Ibu, di layar depan. Yang akan kami paparkan yaitu ada 8 poin. Mudah-mudahan waktunya cukup dan semuanya sudah terpaparkan semua. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan dipaparkan oleh Bu Mutia. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol yang akan dipaparkan oleh Pak Bagus. Dan yang terakhir nanti keyakinan kelas serta segitiga restitusi yang akan saya paparkan sendiri. Nah, sekarang untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan untuk Ibu Mutia memaparkan materi kepada Bapak Ibu guru. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rafiq Afsar selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru karyawan yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pagi hari ini. Saya Mutia Mafaza, pembicara 1, calon guru penggerak akhlak kelas 11. Akan sedikit sharing saja ya tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Berbicara tentang budaya positif ya, sebenarnya sekolahan kita juga sudah melaksanakan. Coba kita sharing saja apa itu budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada Bapak Ibu guru yang bisa sharing pengalamannya tentang budaya positif di sekolah. Monggo. Pak Burhan, bisa dicontohkan apa itu budaya positif yang selama ini sudah kita laksanakan di sekolah? Yang selama ini sudah kita laksanakan. Iya. Yang sudah berjalan di sini saja dari seperti salah satu contohnya itu ketika di pagi hari sebelum murid masuk ke sekolah itu berjabat tangan dengan bapak ibu guru yang ada di depan sekolah. salam sapa itu. Ya. Terus itu apa namanya? Sholat duha yang dilakukan setiap pagi hari sebelum jam pelajaran. Kemudian sholat zuhur berjamaah. Tepuk tangan Mutia. Terima kasih. Karena tadi saya sudah menyebutkan Pak Burhan nih. Oke, Pak Burhan, nanti kalau misalnya ada ide lain, Pak, monggo. Baik. Di samping apa yang dikatakan tadi, ada beberapa hal yang menjadi identitas dari sekolah kita. Yang pertama adalah murid itu memang setelah sholat yang dilakukan setiap hari itu ada dampak positifnya di masyarakat. Jadi ketika di masyarakat itu murid itu bisa mengaplikasikan apa yang telah dilakukan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi keagamaan yang kuat ditumbuhkan dengan lagi, yaitu tentang kerjasama antara murid-murid juga dengan pihak bapak dan ibu guru ya. Jadi misalkan sering antara wali murid dengan pihak yang berkompetensi itu akhirnya menjadikan sekolah ini menjadi lebih humanis. Jadi ini yang perlu dikembangkan.
kasih. Ternyata sekolah kita itu berbudaya positif ya. Baik, terima kasih, benar sekali. Dimulai dari pagi hari dan alhamdulillah budaya positif itu dapat kita tularkan ke masyarakat. Gitu ya. Baik, slide yang pertama kita akan sharing tentang pembelajaran paradigma baru. Apa itu? Adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Baik, pembelajaran yang sekarang ini lebih menunjukkan kepada apa kebutuhan siswa, yaitu pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang bukan menuntut tetapi menuntun, seperti orang tua menuntun anaknya. Jadi kita tidak boleh menuntut seorang anak harus bisa ini, tapi kita harus menuntun dengan pelan-pelan. Begitu, untuk mewujudkan menjadi profil pelajar Pancasila. Baik, profil pelajar Pancasila itu sendiri terdapat 6 dimensi. Apa saja? Yang pertama adalah, tentu saja yang pertama selalu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah berpikir kreatif. Itu adalah tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menuntun anak untuk mencapai kebahagiaannya, bukan menuntut, gitu ya. Kemudian karena pendidikan itu harus menuntun, maka miskonsepsi tentang teori kontrol kita kepada anak, kesalahan-kesalahan kita dalam mengontrol anak itu apa saja? Yang pertama, itu adalah gambaran. Yang depan itu kita anggap sebagai murid kita, dan yang belakang itu gurunya, gitu ya. Perumpamaannya seperti itu. Jadi di situ kesalahan kita dalam mengontrol anak yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Murid itu harus berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri. Tetapi jika kita selalu mengontrol kepada anak di bawah alam sadar anak itu, dia selalu bergejolak, begitu ya. Dia tidak mempunyai motivasi untuk berkembang sendiri, tetapi dia melakukan suatu hal itu berdasarkan kontrol guru terhadap murid. Mungkin dalam suatu waktu murid itu akan melakukan apa yang guru itu inginkan, tetapi di dalam diri dia sendiri itu harus dia yang mengontrol dirinya untuk melakukan suatu hal. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jika seorang guru hanya bisa menyalahkan murid dan menuntutnya untuk menguatkan karakternya, kamu harus bisa A, B, C, sedangkan di dalam dirinya dia tidak menginginkan hal itu, maka kemungkinan anak itu akan berubah menjadi melawan, bukan melakukan apa yang guru itu suruh, gitu, apa yang guru itu katakan. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru dianggap sebagai orang yang sudah dewasa. Kemudian kita menuntut siswa, menyuruh siswa melakukan suatu hal. Tetapi sebenarnya di bawah alam sadarnya, kembali lagi, siswa itu tidak ingin melakukan hal tersebut. Maka efek jangka panjangnya anak itu tidak dapat mengontrol dirinya. Anak itu tidak akan melakukan apa yang guru itu lakukan. Yang baik adalah ilusi bahwa semua penguatan positif adalah dan bermanfaat. Nah, dari teori kontrol tadi
kita harus mengubah stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, padahal ternyata realitas atau kebutuhan kita berbeda. Begitu juga anak itu kebutuhannya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda. Maka pembelajaran harus disesuaikan dengan bakat minat dari anak tersebut. Kebutuhan siswa A dan kebutuhan siswa B itu ternyata berbeda. Bakat siswa A dan siswa B itu ternyata berbeda. Kemudian, karena siswa berbeda, kesalahan kita adalah semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Karena tadi di awal, bakat dan minat anak itu ternyata berbeda-beda. Jadi ketika kita memberikan pengajaran, ketika kita memberikan materi, itu kita bisa melakukan sesuai dengan bakat dia. Ketika dia itu seorang pembelajar yang audio, berarti kita dapat memberikan berarti dia itu belajarnya dengan menggunakan lebih condong ke suara. Atau ketika dia itu adalah visual, maka kita dapat memberikan sebuah gambaran materi yang menarik bagi anak. Kemudian kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Itu sama dengan kita memaksakan kehendak kita, bukan menuntun, tetapi kita memaksa. Yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Kita berusaha melihat bakat dan minat anak, karena bakat dan minat anak kembali lagi adalah berbeda. Kemudian yang selanjutnya, hal yang salah yang kita pandang adalah perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Anak berperilaku A misalnya, tentu dia memiliki tujuan. Misalnya, apa kebutuhan dasar dia yang tidak tercukupi? Misalnya dia sering membuat kegaduhan di kelas misalnya. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan perhatian dari gurunya, karena mungkin dia di rumah tidak mendapatkan perhatian. Ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda atau hanya anak itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pandangan yang salah selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi, pandangan yang seharusnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali pada teori kontrol yang tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Yang benar adalah model berpikir menang dan menang. Gitu. Kemudian dari teori kontrol yang sudah kita pahami tadi, kita akan beralih ke disiplin positif, yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kembali lagi, kita sebagai seorang pengajar menuntun anak. Jadi menuntun itu tidak boleh dengan mengancam atau menghukum, gitu ya. Atau memberikan penghargaan yang berlebihan, itu juga justru berdampak seperti ancaman ataupun hukuman. Pemberian penghargaan itu sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Tujuannya apa? Disiplin positif adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku. Jadi motivasi untuk memperbaiki diri itu harusnya datang dari anak, bukan dari guru, gitu ya. Ketika dia datang dari guru, maka motivasi tersebut bersifat eksternal dan tidak dapat bertahan lama. Tetapi jika motivasi itu datangnya dari diri dia sendiri, oh saya ingin belajar, oh saya ingin berangkat pagi, begitu ya. Itu motivasi atau keinginan dari dia sendiri, maka itu akan lebih lama
ya motivasinya akan lebih lama daripada motivasi yang datang dari orang lain begitu. Nah, terakhir adalah nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa ataupun ras, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Tujuannya untuk apa? Nilai-nilai kebajikan tersebut adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ada berapa tadi dimensinya? Sudah ya? Berapa? Nah, ya. Nah. Contohnya? Jelas ya Pak ya? Itu ada di depan sudah. Contoh nilai kebajikan yaitu toleransi. Di sekolah kita ada ya toleransi ya, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebagian besar sudah kita laksanakan. Alhamdulillah nilai-nilai kebajikan ini di sekolah kita. Kita yang belum apa ya? Apa sudah semua nih? Sudah ya, alhamdulillah. Nanti kita tingkatkan lagi, insyaallah. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan hidup dari nilai-nilai kebajikan adalah dapat dipercaya. Ini contohnya yang lain. Dapat dipercaya atau jujur, ya. Lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan merendahkan orang lain. Iya. Iya. Merendahkan orang lain itu termasuk ada bullying kayak gitu. Alhamdulillah di sekolah kita itu selalu diingatkan stop bullying seperti itu selalu digaungkan di sekolah kita. Itu adalah materi yang dapat saya share pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan nanti kita di sesi yang terakhir saja ya. Tapi apa terbaiknya seperti itu Pak. Ya selanjutnya mohon maaf ya bila penyampaian saya itu terburu-buru dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Taufik selaku Kepala SMP Kabupaten Talim dan Bapak Ibu guru dari SMP Kabupaten Talim dan tidak lupa staf PU yang saya hormati. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu yang bersangkutan dengan kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Itu yang kedua. Dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu biar kita rasa diterimanya ada dalam kelompok. Terus yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Sekarang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang kelima, kesenangan. Setiap manusia pasti ada kesenangan. Yang terakhir, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Sekarang motivasi. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Itu motivasi dari eksternal atau di luar manusia. Terus yang kedua dari eksternal juga yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang dari internal atau dari dalam diri sendiri yaitu untuk menghargai diri sendiri.
Itu motivasi perilaku manusia. Good. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Sedangkan motivasi internal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Sekarang hukuman ini nanti 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti mungkin ini yang agak menarik untuk kita diskusikan. Nanti kita berada di posisi berapa dalam menangani anak, yaitu di 5 kontrol. 5 itu diantaranya yang pertama yaitu hukuman, kedua konsekuensi, yang ketiga institusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya hukuman bila terencana atau disepakati sesuai aturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan institusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut dulu. Ini 5 posisi kontrol yang saya sebutkan tadi. 1 penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, yang ketiga, terus yang keempat pemantau, manajer. Sedangkan yang diharapkan pemerintah, kita dalam disiplin positif mengarahkan yang disiplin positif untuk anak, itu kita di posisi mana, itu bisa terlihat dari sini. Nanti saya tunjukkan videonya. Kalau penghukum itu biasanya satu arah, misalkan anak terlambat, langsung kita suruh menyanyi atau melari lapangan. Terus untuk membuat merasa bersalah, jadi istilahnya sama seperti menyindir. Terus kalau teman, kita itu diposisikan harus sebagai teman. Kalau yang keempat tadi apa? Yang keempat apa Bu? Pemantau. Itu kita memantau anak. Terus yang kelima manajer, itu yang diharapkan pemerintah atau garis besarnya dari kelima itu intinya kita dalam menangani anak itu harus lebih sopan dan halus, tidak seperti penghukum. Dan kebanyakan kita posisinya itu di penghukum. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Tidak, saya tunjukkan langsung saja video saja. Enggak usah. Nanti saja. Bentar. Dari video ini nanti ya. Naren, sini kamu. Ini yang pendukung. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini yang ketiga posisi kedua. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, itu tadi contoh penanganan anak terlambat ada 5 nih. Jadi kita berkata pada diri sendiri, kita sudah di posisi mana dalam menangani anak. Jadi intinya kata-katanya dari diseminasi positif ini harus lebih halus, terus anak itu ditenangkan dulu, jangan main ambil gertak terlebih dahulu. Untuk posisi kontrol kita sebagai guru, karena bagaimanapun nanti anak itu yang diingat selama dia sudah lulus atau sudah dewasa, aku bisa dihukumi Pak ini, harusnya dihukumi Pak ini. Jadi tujuan pemerintah yaitu dengan ada 5 tadi, kita diharapkan menjadi Bapak Ibu guru yang lebih sopan atau santun dan tetap anak sesuai apa yang diharapkan dari pemerintah. Selesai ini, aku saja karena intinya tadi 5 posisi kontrol kita itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Jenny materi yang tinggal 2 tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus dan Ibu Mutia. Masih semangat? SMP Muhammadiyah Limakayet? SMP Muhammadiyah Limakayet? Sejahtera. Pintar dan sejahtera. Bapak Ibu guru semua? Iya. Hebat memang Bapak Ibu guru di sini semuanya hebat semuanya, tepuk tangan ya. Nah, sekarang yaitu materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba, Bapak Ibu ada yang bisa memberi pendapat? Monggo. Oh iya, bisa. Yakinnya di Gusti Allah. Keyakinan agama. Oh, keyakinan ya betul Pak, keyakinan agama. Jadi, nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan Ibu Mutia tadi, yang salah satunya di dalam profil pelajar Pancasila yang meliputi mandiri, kreatif, beriman, dan lain-lain itu tadi, diterapkan di dalam mana? Di sekolah kita, diterapkan pada apa? Nah, bisa diterapkan pada siswa itu lewat keyakinan kelas. Begitu. Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan sekolah, misalnya peraturan sekolah atau peraturan kelas, yang membuat siapa Pak Burhan? Sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas, berarti kesepakatan antara siswa dan guru. Nah, kenapa perlu diyakini? Seperti yang dibilang Pak Burhan tadi, Pak Burhan mengatakan kalau beriman yakin ya pada Tuhan. Nah, itu juga ibaratnya kalau di kelas, kalau siswa sudah meyakini apa nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini, nah itu pasti juga akan berjalan. Misalnya dengan saling menghargai. Nah, ini nanti saya akan bahas. Nah, ini adalah di sebelahnya itu keyakinan kelas 9A yang sudah saya buat. Pak Bagus dan Ibu Mutia juga sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, keyakinan kelas itu tadi kan nilai-nilai kebajikan. Prosesnya bagaimana membentuk keyakinan di dalam kelas? Nah, membentuk keyakinan di dalam kelas, anak-anak saya suruh untuk mencatat satu peraturan yang mereka inginkan di kelas pada sticky note. Sticky note tahu ya Pak, pos itu loh, kertas kecil-kecil warna-warni. Nah, kemudian nanti satu persatu anak menempelkan keinginan peraturan kelasnya di papan tulis yang sudah disediakan. Setelah itu mereka tempelkan semua. Ada anak yang membacakan apa saja keinginan teman-temannya itu di kelas. Peraturannya apa? Misalnya
Jangan buang sampah di laci, jangan mencoret-coret tembok, dilarang berbicara jika guru menjelaskan. Nah, itu kan peraturan kelas. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas itu diubah menjadi kalimat yang positif. Dilarang buang sampah di kelas, berarti kalimat positifnya apa? Misalnya, buanglah buanglah sampah pada tempatnya, atau menjaga kebersihan misalnya. Kemudian setelah anak-anak membuat keyakinan kelas, peraturan apa yang mereka inginkan di dalam kelas, supaya mereka meyakini dan melaksanakan, mereka menandatangani perjanjian kesepakatan antara guru dan siswa. Itu di kelas ada peraturan apa saja mereka sudah sepakat, dan mereka kenapa kalau saya suruh menandatangani, supaya timbul dari kesadaran dirinya bahwa mereka kalau melakukan kesalahan berarti mereka dulu itu sudah berjanji menyepakati keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri. Nah, bukan saya sebagai guru membuat peraturan, tapi kesepakatan antara siswa dan guru, seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas yang dari papan tulis di sticky note, kemudian saya ubah menjadi dalam bentuk banner, ya. Di situ keyakinan kelas 9A, karena anak-anak itu pada protes kalau ada yang terlambat, berarti tidak boleh terlambat, Bu. Nah, kata-katanya kami ubah menjadi disiplin waktu. Tidak boleh buang sampah di laci, Bu. Berarti bukan tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi diganti menjaga kebersihan kelas. Dan yang ketiga, Bu, Haikal mencontek, Bu, Nazrul mencontek. Nah, diganti jujur dan bertanggung jawab pada tugas. Kemudian apabila anak-anak tidak mau bekerja sama dalam kelompok, berarti kata kalimat positifnya keyakinan kelasnya bergotong royong dan saling menghargai. Kemudian anak-anak aktif dan kreatif dalam pembelajaran, serta keyakinan kelas kami yang terakhir yaitu berpakaian rapi dan lengkap sesuai hari. Ada tulisannya, kami siswa kelas 9A dan Bapak Ibu Guru meyakini akan beberapa hal di atas dan telah kami sepakati bersama. Nah, ini yang seperti dibilang Ibu Mutia tadi, jadi menumbuhkan kesadaran diri, motivasi dalam diri anak. Bukan anak melakukan karena nanti takut dihukum, tapi memang sudah dengan sendirinya nanti kesadaran dari dalam diri mereka. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang begini, Bu, peraturannya keyakinan kelasnya kok cuma 6. Keyakinan kelas ini memang dibuat simple, tidak seperti peraturan sekolah yang mungkin banyak, ada di-share di beberapa kelas, tapi keyakinan kelas ini harus mudah diingat. Karena harus mudah diingat, maka sedikit saja, mungkin 6-8 keyakinan kelas saja, supaya lebih sering diingat oleh peserta didik. Seperti itu. Nah, ini adalah keyakinan kelas, dan setelah saya menyepakati bersama anak-anak keyakinan kelas yang sudah kami buat, kemudian saya mencetaknya di banner ini nanti, kemudian mencetak di banner dan nanti akan ditempelkan di kelas. Nah, Pak Bagus dan Ibu Mutia juga sama, mereka juga menempelkan di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, kemudian lanjut keyakinan kelas ini, yang perlu diketahui Bapak Ibu semua dalam menyusun keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas ini berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan Ibu Mutia tadi. Misalnya saling menghargai, jujur, bergotong royong, sifatnya abstrak, kata-katanya abstrak. Nah, biasanya kan dilarang coret-coret tembok, itu kan nyata. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, kata-katanya. Segitiga restitusi. Yang terakhir, materi kita terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu ada yang pernah dengar kata restitusi? Oh, garisan, sama Pak. Jadi sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya juga belum pernah mendengar kata restitusi. Masih asing lah, pernah tapi masih asing. Nah,
Nah, ternyata segitiga restitusi ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pada siswa. Karena kalau segitiga restitusi itu menyelesaikan permasalahan dari dalam diri siswa. Tapi kalau lewat hukuman atau konsekuensi itu berarti dari motivasi eksternal. Anak seperti tadi, ada contoh ya. Ada contoh seorang anak tidak piket. Nah, kemudian ditanya kenapa tidak piket? Karena lebih senang main game, Bu. Itu. Nah, itu adalah punya alasan. Kita ada di sini kita pelajari 3 langkah restitusi dulu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh langsung saja ya Bapak Ibu, contoh kalimatnya. Misalnya dengan berbuat salah itu wajar. Nah, bilang sama anak gitu. Kata Pak Arif sudah melakukan sampai proses itu. Ya memang sebenarnya secara tidak sadar kita sudah melakukan restitusi ini Bapak Ibu. Tapi mungkin belum sampai tahap sempurna, sampai keyakinan telat, menanyakan keyakinan. Nah, mungkin Pak Arif pernah mungkin sampai di langkah-langkah ini atau memvalidasi tindakan. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kita nyium-nyiumi anak dulu pertamanya. Kita panggil anak, kita tanya mereka melakukan kesalahannya bagaimana, tapi kita nyium-nyiumi dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini ada alasan dari anak. Alasannya kenapa kok datang terlambat. Nah, itu berarti pasti anak punya alasan kenapa dia terlambat. Itu hubungannya pada 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Misalnya, oh ibunya sedang ke pasar, jadi sarapannya terlambat. Nah, itu juga kan anak itu berangkat sekolah pengennya perutnya kenyang. Nah, seperti itu. Jadi kita itu juga harus memahami kebutuhan dasar anak. Anak-anak kita itu apa saja. Kita harus memahami itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas kita. Menanyakan keyakinan. Pada saat restitusi, segitiga restitusi yang bagian terakhir yaitu kita tanyakan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat nanti. Kita tanyakan apa saja keyakinan kelas kita. Berarti nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Dan keyakinan apa yang belum sesuai dengan harapan kita. Nanti dengan sendirinya anak itu akan sadar, oh ternyata saya itu sudah bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, saya putarkan sebentar contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan bersama teman-teman saya. Yang ini dokumentasi milik saya, Pak Bagus juga ada, Bu Mutia juga ada. Yang belum kamu tunjukkan, Mega, atas masalah ini. Oh gitu, ya baik. Memang main game itu adalah hal yang kamu sukai. Tapi apakah kamu tahu kalau main game seperti tadi itu pas waktu tiket jadi merugikan orang lain? Iya Bu, mereka bekerja sendiri tanpa mengulang saya. Nah, itu kamu tahu. Jadinya ada yang dirugikan kalau misalnya kamu bermain game termasuk mengelompok tiket, mereka pikirnya semakin lama. Ada pihak yang dirugikan, ya kan? Iya Bu, saya akui saya salah. Saya minta maaf Bu. Nah, sekarang coba sebutkan keyakinan kelas yang sudah kita percayai. Disiplin waktu, bertanggung jawab pada tugas, menjunjung nilai gotong royong. Ya, bagus. Lalu, apakah perilaku kamu dengan menghadapi itu sudah mencerminkan keyakinan kelas kita? Belum Bu, tindakan saya belum menunjukkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan, Mega, atas masalah ini? Saya belum menunjukkan kelas bertanggung jawab pada tugas dan nilai gotong royong
Nah, Terima kasih. ini tadi adalah contoh proses segitiga restitusi yang bisa kita terapkan di sekolah. Kembali ke Bapak Ibu semua, kita tahu semua kondisi murid-murid kita tahu semua kondisi sekolah kita. Di sini saya hanya memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu bahwa sebenarnya dengan mengendalikan anak, memberi motivasi anak itu bukan dengan cara menghukum atau mungkin dengan konsekuensinya apa, tetapi kita sebenarnya bisa menerapkan restitusi ini. Nah, tadi yang sudah diberitahu dipaparkan Pak Bagus juga, tadi yang posisi kontrol yang paling level rendah itu posisi apa Bapak Ibu? Penghukum, betul Bu Risma. Nah, mungkin di sini saya juga pasti pernah melakukan posisi kontrol itu. Nah, sekarang kan Bapak Ibu jadi tahu gambarannya, ternyata posisi kontrol penghukum itu adalah posisi kontrol yang paling rendah, dan yang paling tinggi adalah posisi kontrol manajer dengan menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini. Nah, masih ada waktu, mari kita diskusikan bersama. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya ke kata penutup sebentar ya Bapak Ibu. Nah, dari yang dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, rekan-rekan saya, jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang dimana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer atau among yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Karena perlu diketahui murid-murid kita itu memiliki kodratnya masing-masing. Mereka terlahir dalam kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka, kalau saya terlahir di tahun 1994, murid-murid saya terlahir di tahun 2000-an, itu sudah berbeda zamannya. Perlu Bapak Ibu ketahui seperti itu. Nah, monggo sekarang Bapak Ibu jika ada yang ingin sharing pengalaman atau bertanya atau mungkin memberikan saran kepada teman-teman, saya persilahkan. Oke, Pak Burhan, monggo Pak. Ada pertanyaan dari saya, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tadi mengenai kontrol. Yang dipaparkan tadi adalah usaha kontrol secara langsung. Maksudnya Bapak Ibu guru mengontrol murid secara langsung. Jadi paparan di atas. Yang saya maksud adalah bagaimana menghadapi murid, cara mengontrol secara online. Dalam artian ini, permasalahan murid itu tidak cuma sekedar ketika ada di sekolah, di kelas, tapi juga ketika di media sosial. Jadi banyak murid juga bertengkar di media sosial. Terus dampak negatif murid karena pengaruh media sosial itu, misalkan contohnya kesopanannya kurang, disiplin belajarnya kurang dan sebagainya, itu kan banyak. Nah, ya, bagaimana cara mengatasinya itu juga penting, tidak hanya sekedar ketika kita di sekolah itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi itu anak atau siswa diharapkan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Intinya kan di situ. Tapi yang jadi masalah, atau saya ingin tahu bagaimana cara mengukur keberhasilan keyakinan kelas itu. Kalau misalkan di peraturan sekolah kan kita bisa memberi sanksi-sanksi. Kalau keyakinan kelas tidak ada sanksi-sanksinya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengukur keberhasilan
Demikian juga dari dua pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Burhan. Monggo Pak Bagus akan memberikan jawabannya. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Burhan tadi, yang pertama saya akan mencoba menjawab, yaitu bagaimana menghadapi murid yang bermasalah secara online, gitu ya Pak. Oke. Ya, langkah yang pertama kita lakukan, menurut saya Pak, anak kita panggil, dekati secara halus, jadi tidak langsung ke titik poinnya atau tujuan poinnya, didekati secara halus, sama seperti yang saya katakan tadi, ada 5 kontrol, kita sebagai manajer. Jadi bahasa kita berhalus. Terus untuk mengantisipasi, anak itu kan tidak boleh membawa HP di sekolah, ya kan? Nah, terus kita juga bisa untuk meminimalisir, kita minta nomor HP orang tuanya juga. Jadi tidak hanya untuk anaknya itu dulu. Terus untuk setelah kita meminta nomor HP-nya, kita juga harus berkoordinasi dengan orang tuanya, Pak. Bagaimana anaknya harus dikontrol juga, karena bagaimanapun anak di rumah itu juga tanggung jawab orang tua, kalau sekolah kita. Benar. Tapi misalkan itu dilakukan di rumah, kalau orang tuanya tidak ada hal yang dilakukan, berarti ya kita menanginya di sekolah saja. Kalau di sekolah kita tidak, dia tidak melanggar, ya kita jangan memberi hukuman atau apa, ya kita dekati secara personal, bahwa kita beritahu bahwa itu hal yang kurang baik untuk dilakukan. Itu jawaban dari saya, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan atau saran. Bagaimana, Pak? Terus ada juga keyakinan kelas anak menyelesaikan masalah sendiri. Bagaimana mengukur keberhasilan keyakinan kelas. Mengukur keyakinan kelas itu kan kita sesuaikan dengan kondisi anaknya, pasti kebutuhan anaknya seperti apa. Kita kan sudah membuat janji tanda tangan itu, dan nanti kalau apabila nanti ada yang melanggar, itu berarti ya kita harus mengingatkan. Dan dengan cara mengingatkan itu nanti berarti anak-anak pasti akan sadar bahwa ternyata oh iya kita sudah sepakat menyusun keyakinan kelas, ya. Dengan sendirinya nanti akan, kalau sudah terus berjalan, dan insya Allah nanti budaya positif di sekolah akan semakin bisa dilakukan. Seperti itu, Pak. Terus tambah sedikit, keyakinan kelas untuk mengukurnya dicontohkan tadi, misalnya menjaga kebersihan. Misalnya dari pertama keyakinan kelas itu tempat ruangan kelas itu masih ada sampah atau tidak. Nah, hari berikutnya misalkan kalau sudah bersih, itu kan berarti sudah berjalan dengan baik. Terus untuk ya misalkan tidak mengerjakan PR, kita 1 minggu seorang guru misalkan ada 2 anak atau 3 anak yang tidak mengerjakan. Terus untuk mengukur ke depannya, nanti masih ada atau dia berhasil atau tidak, itu kan berdasarkan dari anak yang tidak mengerjakan PR itu, Pak. Di saat hari setelahnya kok anak itu mengerjakan semua, itu berarti kita berhasil untuk mengukur atau menyelesaikan anak yang tidak mengerjakan tugas itu. Itu tambahan dari saya, Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Karena ini kan sifatnya gini, Bapak Ibu. Ini tujuannya untuk sekolah kita. Jadi, monggo kita bahas bersama apa yang sudah baik kita buat menjadi lebih baik. Sedikit ya Pak. Tadi kan saya menyatakan bahwa paradigma pendidikan sekarang kan menuntun ya, bukan menuntut. Intinya kalau kita itu menuntun, menganggap siswa kita sebagai anak sendiri, jangan lelah kita menuntun anak kita seperti orang tua yang menuntun anaknya. Jangan lelah mengingatkan untuk kebaikan anak itu sendiri.
budaya positif di sekolah. Pada Bapak Ibu guru juga saya harap bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah secara bersama, kompak, dan demi murid-murid dan kemajuan sekolah kita. Begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak yang ingin Jumatan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladiovi Cantika Pratamar, kelas 7 dari SMP Muh 5 Kayen. Saya senang diajak berdiskusi bersama Pak Bagus. Saya akan lebih sabar dengan teman-teman saya dan saya akan menghormati teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.